Loh, kurang dulu. Apa kan sebelah, Bu? Yang sebelah. Baik. Doa sih, semua Siap. Doa mulai. Oh iya, tapi kan masih belum sembuh betul ya. Kalau didoakan supaya cepat sembuh ya. Nah, selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kelas nilai kebajikan tampak seperti dari
Jadi kita bentuk aturan kelas tujuannya supaya kita itu bisa aman, tertib, teratur, dan nyaman akhirnya kalau ada aturan. Aturan kelas yang pertama. Aturan kelas, ayo siapa yang mau mulai satu? Datang ke kelas kelas yang kedua. Angkat tangan sebelum bicara. Angkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga. Lupa. Apa? Berikutnya yang keempat. Ayo, jangan mengganggu orang lain. Kemudian yang terakhir. Dengarkan dengan seksama. Iya betul, menjaga kebersihan kelas. Nah, nanti yang sudah mengucapkan kalimat aturan kelasnya menuliskan di sebelah sini ya. Yang ditempel. Waduh. Tulis Bu. Ke aturan kelas ya. Cocok sih. Maka bebas. Mau nomor 1, berikutnya boleh di tempat mana? Balik Bu. Nah, perhatikan kerana ada di sini. Ya, keyakinan aturan kelas. Kalau aturan kelas sudah ada kalimatnya, berarti aturan ini karena sudah ada kalimatnya, karena tadi sudah bersepakat, maka kalimat ini bisa dipindahkan ke keyakinan kelas. Kita lihat ya. Syaratnya keyakinan kelas ini harus berupa kalimat positif. Jadi tidak ada kata negatifnya. Keyakinan kelas itu tujuannya tadi supaya kita yakin bahwa bisa melaksanakan aturan kelas. Cara menyampaikan keyakinan kelas juga sama ya. Angkat tangannya lebih dulu, dipersilakan baru berbicara. Itu ya. Nomor 1, menjaga kebersihan kelas. Tidak ada kalimat atau kata negatif ya. Tahu kata negatif? Contohnya seperti apa, Dian? Kata negatif contohnya seperti apa? Jangan. Tunjuk tangannya juga bisa membantu Adian. Siapa yang membantu Adian? Jadi bukan itu kalimat negatif, kata negatif bukan itu. Mana tahu? Di sini ada hanya satu kata, satu lembar post-it, ini namanya lembar post-it. Apa yuk? Sudah berani tunjuk aja sini. Kelihatan dari situ ya? Tidak. Itu berupa apa sebentar ya tangannya. Kata negatif seperti dilarang itu negatif. Tidak itu juga kata negatif. Jangan. Terus apa lagi? Bukan. Kata negatif. Nah, di sini ada satu kalimat yang berupa negatif masih ya. Yang mana? Jangan mengganggu orang lain. Jadi kita ubah ke kalimat positif untuk ditempelkan ke keyakinan kelas. Jadi semuanya nanti ini ditulis kembali, ditempel di keyakinan kelas. Apa ya? Jangan mengganggu orang lain berarti kita harus tidak boleh juga sama kata negatif. Apa yuk? Dilarang. Dilarang tadi juga kata negatif. Jangan juga. Supaya depan
Mati mengganggu. Terus. Belakangnya I. Belakangnya I. Apa? Terus. Apa? Oh boleh tidak boleh. Mana tadi? Mananya ke atas, saya nggak punya apa-apa. Baik, lagi apa dia? Menghormati, berarti di sini ditulis menghormati orang lain. Nah, berarti maksudnya tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata kotor atau tidak boleh memanggil nama orang tua. Itu namanya menghormati. Yang ini tadi punyanya. Ayo. Tadi yang kalimat negatif bukan ya, dengarkan dengan bersama. Lupa kalimat positif ini sudah positif. Yang angkat tangan sebelum berbicara tadi. Siapa ini papan keyakinan kelas? Silakan. Lagi kurang bagian. Oke, jadi hanya satu kalimat, lupa kalimat negatif jadi kalimat positif ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nilai kebajikan dari 5 ini. Kita ambil nilai kebajikannya apa saja. Kalau menghormati ini sudah pasti di sini menghormati. Kebajikan universal yang Bu Revi pernah sampaikan. Pernah ditulis kan? Ada beberapa yang kalau menghormati ini sudah ya, ini nanti menghormati, menjaga kebersihan kelas berarti toleransi. Angkat tangannya dulu. Toleransi, menjaga kebersihan kelas apa maksud toleransi? Toleransi itu cenderung kepada pintar. Siapa yang itu namanya? Pintar. Cepat banget. Yang
Betul. Betul ya. Jadi tidak perlu dituliskan ulang kebalikannya. Jadi yang ini menghormati, yang di sini menghormati. Betul. Ini ya. Disiplin. Terus dengarkan dengan seksama. Menghargai. Yang sudah nulis silakan ditulis ditempel di sini ya. Terakhir yang sulit dijawab menjaga kebersihan tempat Tidak membuang sampah di itu. Tidak membuang sampah. Kalau menolong, oh bukan ya. Tidak membuang sampah. Bagaimana kalau menjaga lingkungan? Benar nggak? Tidak, itu kata negatif. Menjaga lingkungan masuk nggak kalau menjaga kebersihan? Yang universal yang diakui oleh Melawan tingkat kelas. Tampak seperti kalau tampak seperti ini dari nilai kebajikan. Tampak seperti itu kalau menghormati itu tampaknya seperti apa? Sepertinya Sopan. bagus. Sopan ya. Terus apa lagi? Oh, disiplin tampak seperti apa? Disiplin. Tanggung jawab. Ini loh. Tanggung jawab. Lagi. Selain tanggung jawab, menghargai. Tanggung jawab. Cipeli pom-pom. Ya, ditempel di sini tampak seperti. Kalau menghargai, contohnya apa? Menghargai. Menghargai hasil karya orang lain. Bagus. Seperti itu kan. Kalau tidak tampak seperti, nah, kami ini kebalikannya. Tidak tampak, ya apa gak boleh. Malas, betul. Jadi malas, ya. Malas, bahasa Jawanya alas-alas. Terus lagi, kalau menjaga lingkungan berarti tidak tampak seperti Kentul. Kalau capek, jauh tadi yang rajin tadi ya. Awas berarti kalau sopan. Sopan tidak tampak seperti apa? Kebalikannya tidak sopan. Kalau tak boleh. Kata Tempel ya. kalau menghormati itu kalau tidak tampak seperti apa? Kalau tidak Tempelisin. ayo tidak. Tak patut. Menjaga lingkungan.
Sekarang yang di blackboard ya. Tugas saya dan sesuai posisi dan peran masing-masing sehingga seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi tidak ada yang diambil haknya. Nah, tadi caranya tugas saya. Nanti kalau tugas saya ini yang berperan yaitu siapa? Tugas kamu siapa yang berperan? Tugas saya ini maksudnya perannya. Terus kalau ini? Nah, tugasnya apa? Menjaga muridnya supaya tetap aman ya. Menjaga muridnya. Aman ya. Terus lagi apa nih? Membina. Membina apa? Membina baca. Seperti barusan ya, berarti membina ya, menasehati ya, desa, menasehati, bagus, menasehati, apalagi karena mendidik, pintar dan bagus, ada lagi? Ada lagi? Ya, sekarang tugasnya siswa ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin berarti mematuhi aturan ya. Disiplin itu mematuhi aku pinter yang disiplin. Di sini kau sampai ini siapa nih? Piket kelas.
ya. Ini kewajibannya apa, Karena mematuhi aturan. Lagi apa? Apa? Menghargai guru dengan cara apa, yuk? Menghargai guru contohnya dengan sini tadi kayaknya sudah ada. Oh belum ya. Menghargai guru dengan cara berkata sopan. Ya. Selalu berkata sopan. Nah, ini kewajibannya murid, ini kewajibannya guru. Sudah, ini kewajibannya guru mengajar, menjaga murid aman, membina, menasihati, mendidik. Ada lagi? Tunjukkan tangannya. Apa? Apa? Pintar. Masuk ke foto ini. Ya. Aku masak enggak? Iya. Ini sampai memberikan penilaian ya. Sudah ya? Sudah? Cukup? Ini tugasnya? Tugasnya dulu? Masih ada tugasnya guru apa? Apa ya? Memberikan kasih sayang. Film sampean tahu disayang ya. Belum apa di gym apa di apa kan? Loh, kemana ini? Kalau tidak masuk itu butuh perhatian kasih sayang. Ketika kamu sudah masuk, kasih berarti tanya, kemarin sakit apa gitu kan ya. Kemarin tidak masuk, kemana? Itu bentuk perhatian. Hari ini kita sudah melaksanakan aturan kelas, menentukan aturan kelas, keyakinan kelas, nilai kebajikan, kemudian tampak seperti apakah nilai kebajikan tersebut dan aturannya, dan tidak tampak seperti. Kemudian tahu tugasnya guru dan tugasnya siswa kalian. Sekarang bagaimanakah perasaan kalian setelah melaksanakan hal aturan kelas sampai terbentuk keyakinan kelas? Siapa yang dulu? Saya senang karena sudah mengetahui aturan-aturan kelas dan nilai kebajikan dan tugas guru dan tugas siswa. Saya senang karena mengetahui perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Saya senang karena bisa mengetahui semua aturan kelas, nilai kebajikan, dan tugas guru sama tugas kamu. Aturan kelas dan keyakinan kelas ada kata positif dan negatif. Itu yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya mensosialisasikan tentang budaya positif untuk tugas aksi nyata 1.4. Pada kali ini saya akan menyampaikan bahwa program Guru Penggerak ini menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi berbagi. Pada saat ini kita itu kolaborasi secara mandiri, memiliki kematangan moral, emosi, spiritual, kemudian berperilaku sesuai kode etik. Sesuai kode etik, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah.
Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nanti dijawab setuju atau tidak. Nomor 1 saya bacakan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ada setuju, ada juga tidak. Tergantung hukumannya. Terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Ya? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Sangat terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang di sini ada suatu di sini ada beberapa hal, ada A dan B. Bila Bapak Ibu itu menyobek secari kertas, kemudian dituliskan satu hal benda yang sangat kita itu mempertahankan benda ini dengan genggaman tangan. Kemudian teman Anda yang B mencoba sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang ada di kepala itu tadi, dengan cara mungkin membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Kira-kira mau memberikan benda yang berharga ini apa tidak? Tidak. Meskipun dengan rayuan, meskipun dengan pemberian reward atau hadiah yang besar, yang bisa saya tidak bisa disangka. Baik. Bisa. Ya, kita lanjut next ya. Mohon maaf. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol sebetulnya hanya ilusi guru itu bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi, hanya bayangan kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, itu suatu ilusi kata teorinya ini. Dan di sini ada teori stimulus respon yang dulu kita pelajari di perkuliahan, dan juga ada teori kontrol. Pada stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita itu sama. Tapi pada saat teori kontrol, sebetulnya kebutuhan itu kita berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol berpendapat setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, kalau stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang di sini hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, seperti memberikan hadiah tadi gagal. Kemudian yang satunya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modelnya berpikir menang atau kalah. Kalau ini model berpikir menang-menang, berarti sama menangnya. Berikutnya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sebenarnya sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini ada beberapa teori kontrol dari Dr. William Blaser dan Gossen yang mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Dan kelas 6 kemarin saya sudah memberikan tugas untuk mencari nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu tidak dimasuki oleh suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Jadi murni dari nilai kebajikan tersebut. Bagian 2 ini. Nah, sekarang untuk menghindari ketidaknyamanan, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi ya, reward, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Untuk mengembalikan yang slide-nya ke geser satu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Ini nanti kita gali untuk ke siswa ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti kita memberikan penghargaan kalau kita acuannya pada teori ini, maka hal itu sama seperti menghukum seseorang. Jadi dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfred Kohn yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan tersebut malah merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan bisa jadi menghukum, motivasi dari dalam diri, intrinsiknya itu kurang. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita dan beberapa kalimat yang dibawahnya. Tindakan guru, nah ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman betul. Kalau yang ini lari itu jelas hukuman ya karena terlambat hadir di sekolah, meminta push up 15 kali seperti yang di kelas 6 kemarin ya Pak. Jadi di push up saja Pak gitu ya. Itu tapi kita tidak melakukan itu karena hukuman fisik itu juga tidak diperbolehkan, tidak membantu. Tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Jadi beda antara hukuman sama konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, 10 menit untuk pelajaran PJOK ini konsekuensi karena biasanya sudah terjadi kesepakatan. Nah, itu konsekuensi. Kalau tiba-tiba memberikan suatu hal itu ayo lari tanpa ada kesepakatan maka itu disebut hukuman. Dan seperti itu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu memang itu harus terjadi. Nah, kalau hukuman membuat anak itu sakit fisik maupun hati, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Kemudian ada paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus tanggapan. Jadi mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri dan sebagainya. Nah, ini restitusi yang kemarin saya sempat singgung, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Yang disampaikan oleh dosen, 9 ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tadi. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Itu jawabannya ya Bapak Ibu yang dibawa sendiri. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini dari peraturan kelas menjadi lebar, keyakinan kelas, kemudian lingkungan kita jadi positif, sehingga di sekolah kita terwujud budaya positif. Jadi mulai dari peraturan kelas, mengembang lagi menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Peraturan itu selalu kembalikan ke bukunya, ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Berarti dia bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi hal yang ada di keyakinan kelas ini salah satu kata yang termasuk di kebajikan. Jadi kebajikan universal tadi itu diambilkan dari situ untuk diwujudkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi tidak menggunakan peraturan, tapi kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi misalnya 5 atau paling maksimal banyaknya itu 10. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan seterusnya itu. Kemudian proses pembentukan keyakinan kelas atau sekolah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah, kemudian ada papan tulis atau kertas besar seperti ukuran poster. Kemudian tidak boleh ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Harus bersifat kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak boleh ada kata negatif dalam membentuk keyakinan kelas. Yang keempat yaitu tentang tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian seperti tadi contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Jadi tidak ada kata negatifnya ya Bapak Ibu. Yang kelima, prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Ini berkisar 3-7 prinsip keyakinan. Bila terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kurang jelas ya ini. Saya bacakan ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini kata-katanya sederhana dan mudah dipahami oleh kelas 1. Setiap anggota kelas merasa aman. Kalau keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, pasti tahu ya anak-anak positif itu seperti apa. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh dari keyakinan kelas. Seperti ini. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan. Jadi awal dari ajaran baru kita buat keyakinan dari waktu seminggu karena memang penjabarannya itu panjang. Tapi kalau untuk kelas 1 biasanya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin masih bisa mulai ya kita ajak ngomong. Kelas 2 mungkin sudah bisa ya. Kegiatan dalam keyakinan kelas ini ya ada apa ini namanya Y dan T. Itu disebut Y dan T ya. Yes, Y dan T. Terus itu ada hormat. Kalau yang di sebelahnya itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini memang perlu kita praktekkan sebetulnya karena kita
kita lanjut saja. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya ada ini. Belonging, apa misinya? Belonging. Belonging, Belum. power, survival, Freedom. fun, freedom. Freedom itu kebebasan. Kalau survival apa? Survivalku Perjuangan. Iya. Perjuangan. Kalau belonging, belong. belong. Kepemilikan. Power, kekuatan, fun itu menyenangkan. Menyenangkan. Nah, itu kalau kita, ini saya juga. Kalau taraf identitas gagal itu sebagai hukum, terus membuat orang merasa bersalah, kemudian yang teman, pemantau, sama manajer. Tidak begitu jelas. Identitas berhasil itu yang kita yang harusnya melakukan yang manajer. Kalau yang penghukum itu biasanya menghardik, meneriaki ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu berarti kita sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu seperti ini, ibu lo kecewa. Tuh. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk berani, ayolah lakukan demi ibu. Masa nggak kasihan sama ibu? Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menanyakan peraturan. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kalau manajer yang di kolom kedua itu, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan pribadi, mengevaluasi, dan akhirnya murid itu memunculkan solusi dari dirinya sendiri, sama seperti waktu bersindi dengan kelas 3 itu ya. Ayo kamu kalau sudah melakukan ini bagaimana solusinya, tanggung jawabmu setelah melakukan ini apa? Di sini tunggu sampai keluar solusinya. Nah, lagi ya sini ya. Nah, kemudian seperti ini pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Yaitu pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, jadi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu berarti kita sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang suka membagikan stiker, Oh iya. yaitu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu sebagai manajer. Salah satu kata kalau kita bahwa menunjukkan kata kita sebagai manajer itu kalimatnya seperti itu. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Tidak boleh kita bicarakan. Bergerak antara peraturan pemantauan, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan, yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua yang menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini segitiga restitusinya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, akhirnya terakhir menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya sama anak-anak yang ada di sini itu memperhatikan hal tersebut. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap gurunya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi ini. Jadi kalau kita sebagai manajer itu hal yang kita ucapkan pertama kali adalah kalimat ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Itu di awal ketika kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang setelah melakukan kesalahan. Jadi kita panggil, kemudian kalimat ini kita gunakan, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa benar, siapa yang salah, tetapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini data seperti ini sebagai manajer. Seperti ini Bapak Ibu. Ini intervensi 30 detik yang saya tempel di kelas 6 untuk anak-anak kelas 6. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik dan seterusnya? Nah, sudah. Terima kasih, kurang refleksi saja ya. Kasus seperti ini Bapak Ibu, waktu itu guru mata
kelas 8 itu sakit dan digantikan oleh oleh Bu Eni. Nah, pada saat itu ternyata Vivi dan Natali tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Eni sesuai aturan dari titipan dari Bu Santi. Mereka malah tertawa sehingga mereka berdua dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusinya yaitu Bu Santi mengatakan bahwa tindakan tersebut boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf. Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Bu Santi, baik Vivi maupun Natali. Tahap menanyakan keyakinan, kemudian melanjutkan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu saja untuk refleksinya. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah jelas dari penyampaian materi saya? Mungkin ada yang ditanyakan atau ingin ada penyampaian? Sudah jelas, cuma masih mau apa? Masih kadang bingung antara konsekuensi dan hukuman. Itu ya. Kita akan belajar itu, kita terapkan, kita praktek. Mungkin besok atau kita membuat jadwal ya Bapak Ibu. Ya, Itu saja. Bingung Yang apakah itu perbedaan hukuman sama konsekuensi atau konsekuensi. hukuman. Tapi melihat sepintas konsekuensi itu lebih terjadi karena sudah kesepakatan. Ya, Iya, betul. kalau hukuman sifatnya itu bukan tiba-tiba. Dan anak tidak mengetahui hal tersebut tiba-tiba. Ya. Itu mungkin bisa membedakan konsekuensi sama hukuman. Ya, Demikian. Jadi sampun. Sampun. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah. Hari ini saya akan menyampaikan dan menampilkan hasil dari menerapkan budaya positif. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa untuk agama keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Acara yang berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Lili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri 2 Sedati. Di situ kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Revi Nujrahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Malang, tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, saya persilakan kepada Ibu Revi untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Lili. Sekilas saja tentang budaya positif ini. Ini tentang tujuannya yang kemarin ya Bapak Ibu dan informasi. Kemudian yang harus diterapkan yaitu kita sebagai yang kemarin ada penghukum, sebagai seorang penghukum yang paling bagus yaitu manajer ya. Mari kita lihat. Nah ini yang ini. Jadi kita mengulang kembali identitas yang gagal atau kontrol dari luar itu menghindari hukuman. Jadi kita tidak boleh sebagai seorang penghukum membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebenarnya ada yang identitas berhasil atau sukses, tapi tetap kontrol dari luar itu sebagai teman atau sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai teman itu nanti mereka mengharapkan imbalan, jadinya ketergantungan pada orang lain. Yang paling bagus yaitu sebagai manajer, yaitu menghargai diri sendiri sehingga mereka itu ada motivasi internalnya bukan dari eksternal. Ini yang kemarin saya akan putarkan penerapannya. Yang kemarin saya menerapkan
nilai positif di kelas. Dibesarkan. Ini waktu masuk saya cepatkan saja. Ini salam waktu paginya. Saya jelaskan dulu yang kemarin tuh apa sih maksudnya keyakinan kelas, mulai dari mana? Mulai dari yang pertama yaitu aturan kelas. Kita buat aturan kelas dulu, ngomong-ngomong tentang aturan kelas dengan anak-anak, baru ke keyakinan kelas. Jadi aturan kelas dimunculkan dari anak-anak. Ini ketika membagikan kertas post-it, jadi setelah anak-anak menyampaikan aturannya, mereka menuliskan kemudian ditempel di lembar kertas. Kan aturan kelasnya. Nah, setelah aturan kelas, keyakinan kelas itu Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatifnya atau kata negatifnya. Di aturan kelas tadi ada kata jangan, maka jangannya harus diingat. Jangan, tidak, belum, dilarang, itu tidak boleh dituliskan di keyakinan kelas. Ya, hampir sama, tapi yang ini di kesepakatan. Ini kebenaran. Nah, setelah mereka menuliskan kalimat positifnya di lembar post-it, ditempel lagi. Jadi kalau mereka kurang bisa, kita bisa membantu dengan memberikan clue, menghormati. Nanti keyakinan kelasnya termasuk itu kemudian ditempel. Karena prosesnya agak lama.
Kemudian kita ke nilai kebajikan universal yang kemarin saya sampaikan. Jadi nilai kebajikan itu menghormati, disiplin, toleransi yang di luar dari kata-kata baik, tapi di luar dari sara. Menjaga lingkungan. Ini masih sampai tahap nilai kebajikan, kemudian tahap berikutnya yaitu nilai kebajikan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti ini pakai tabel J dan T yang kemarin saya tabel J dan T itu. Ya. Kalau tampak seperti, kalau menghormati tampaknya seperti apa? Ya, mungkin berkata dengan sopan, terus dengan beratnya, dengan berat badan. Kemudian kalau tidak tampak, bagaimana? Berarti kan kata-kata yang keluar tidak bagus, sopan. Itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Sopan itu tampak seperti. Ini masih tampak seperti ini. Kalau sudah selesai tampak seperti dan tidak tampak seperti, maka kita lanjut ke tugas guru dan tugas siswa. Tugas guru. Jadi anak-anak yang menyampaikan tugas guru itu seperti apa? Kemudian tugas siswa, guru tinggal menuliskan tugas-tugasnya. Setelah tugas guru dan tugas siswa mereka munculkan, kemudian hak guru dan hak siswa. Kemudian lagi yang terakhir, bukan tugas guru dan bukan tugas siswa. Itu yang terakhir tadi. Karena waktunya juga tidak terlalu sudah ada di buku anak-anak. Berikutnya saya akan tampilkan ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita sebagai manajer. Paus di 3. Yang ini adalah penerapan kalau siswa telah melakukan sesuatu yang melanggar keyakinan kelas. Jadi ceritanya tadi Fabian ini pada waktu pelajaran itu terlihat lesu, lemas, dan tidak bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya saya panggil, ini tidak terlalu terdengar semua. Nah, katanya tadi bercerita, saya menanyakan alasannya. Kenapa kok kemarin itu tidak semangat belajarnya? Menjawab, karena kemarin tidurnya terlalu larut malam sampai jam 11, biasanya tidur jam 9 karena memberikan makanan ikan
ikan peliharaannya sampai lupa waktu. Hobinya lupa waktu. Mungkin bikin makanan ikan dulu, diolah dulu terus ya kan. Mungkin juga. Kemudian saya stabilkan identitasnya. Memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan dan alasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bian, dan saya menanyakan solusinya bagaimana untuk mengatasi hal yang telah terjadi. Terlambat. Tapi mulai dari dulu kalau bagian terlambat. Nah, nilai kebajikannya saya tanya, yang tadi disiplin. Solusinya, kemudian kita mengucapkan terima kasih. Setelah itu refleksi dari Fabio. Anu, kan masih makan ikan. Jadi mereka mendapatkan solusi dari masalah yang dialami di dalam kelas. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup doa karena tadi kita buka dengan doa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih.